Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta terlarang mantan mafia bab 36. Edgar kena mental. Kok lama? Tanya Erik sedikit kesal. Ya Tuhan sayangku Erik, pantat aku aja belum nyentuh kursi lo, udah ditodong aja. Omel Ile, suasana hatinya memburuk ketika keluar dari toilet bertemu dengan Edgar. Mendengar omelan Ile, seketika mulut Erik kicap, tak berani bersuara lagi terlebih. Panggilan sayangku yang keluar dari mulut Allah untuk pertama kalinya membuat wajah datar Erik bersemu merah. Bilha malah mesem-mesem di orang. Aneh. Tadi ngomel kayak mama sekarang mesem-mesem kayak orang gila. Jangan-jangan di atas sini horor lagi. Mengusap kedua lengannya, seketika bulu kuduk Ella merinding. Erik tersadar, berusaha bersikap cool kembali. Kenapa tadi, Haim? Ada masalah di bawah? Tanya Erik PK, lantaran ia memperhatikan Ella, masuk mulutnya terus menggerutu. Kamu cenayang Rick? Jawab Ella sedikit terkejut. Ponselku terjatuh, sekarang rusak udah aku buang ke tong sampah. Jawabnya sedikit kesal. Kok bisa? Erik terkejut. Bahas nanti ya, aku mau selesaikan makan dulu. Oke. Lu mengenditkan mata sebelahnya kepada Erik. Memang tingkah random Ella ini, modian banget. Tanpa Ella sadari dirinya sudah mulai merasa nyaman dengan Erik. Dirinya bebas mengungkapkan segala ekspresinya, selain dengan kedua sahabatnya. Sesi acara dinner sekarang sudah selesai. Kedua sejoli ini sudah berada di dalam mobil, menuju perjalanan pulang. Mobil Erik melaju dengan kecepatan sedang. Erik sengaja membuka atap mobil sportnya, menikmati semilir angin malam yang begitu membuat keduanya nyaman. Rick, jangan sampai gara-gara lihatin aku, terus kita sampai berujung di rumah sakit ya. Jengah Allah karena sedari tadi Erik terus menatapnya, bukan tak suka, tapi Ella salah tingkah karena diperhatikan terus. Kamu melupakan siapa aku Sweety, bahkan aku bisa menyetir dengan menutup mata, sombong Erik. Sombong kayak kambing. Kok kambing sih? Protes Erik tak terima. Ya suka-suka akulah. Jawabnya asal membuat Erik mendelik gemas, lalu tangannya mencubit pipi Ella. Au, sakit Erik. Gemes banget sih, kekasih aku. Rick tahu nggak tadi? Aku ketemu Edgar di toilet cewek. Emang sengaja banget tuh orang. Geletuk Ella tiba-tiba membuat Erik terkejut spontan, menginjak pedal remnya mendadak. Cikit, ya Tuhan Erik. Kepala gue, teriak Ella saat kepalanya membentur dashboard mobil. Tak memperdulikan rengekan Ella, fokus Erik adalah perkataannya tadi menyebut nama rivalnya. Sejak dulu perasaan emosi menguasai hatinya. Kalau mau berhenti tuh pelan-pelan, Mas harus diajarin sih. Sambungnya masih menggerutu. Apa yang dia lakukan ke kamu Sweety? Menatap tajam Ella. Yali yang ditatap seperti itu seketika menciut. Nganggi nggak ngapa-ngapain. Buktinya aku baik-baik saja kan. Nggak ada yang lecet juga, masih mulus. Kekehnya mencoba mencairkan suasana, sebab atmosfer di sini mendadak berubah. Sweety jangan bercanda. Gelarnya Erik kembali dengan gerakan tertahan. Aku serius sayang aku. Jawabnya gemas menguyel-unyel kedua pipi Erik. Jalan horor tau nggak sih kita berhenti di sini? Ella celingukan melihat jalanan sekitar, yang kanan kiri ditumbuhi pepohonan yang cukup rindang. Terlebih angin malam menyapu beberapa dedaunan kering sehingga berterbangan ke sembarang arah. Sweety, kamu tahu kan kalau aku sama dia, itu nggak baik-baik aja. Aku takut dia berbuat aneh sama kamu, ucap Erik menunjukkan rasa khawatirnya. Don't worry Erik, everything will be fine okay. Ucap lembut Ella menatap Erik dan cuk. Ella mengecup bibir Erik singkat. Setelah perdebatan tadi akhirnya Ella diantar sampai apartemen dengan selamat, tanpa drama-drama lagi. Mobil milik Erik melaju dengan kecepatan penuh. Tujuannya saat ini adalah bertemu dengan Devano. Berat, Erik membuka pintu markas tempat biasa berkumpul itu dengan kasar, hingga menarik atensi penghuni di dalamnya.
Ya salam gue sampai kelolo dan anjir. Geletuk Angga yang tengah menyeruput mie instannya. Karena terkejut dengan suara dobrakan pintu itu, Jonathan yang di sebelahnya spontan memukul punggung Angga bermaksud mengeluarkan mie-nya. Erik hanya melirik tak memperdulikan kelakuan dua orang itu. Tujuannya adalah Devano yang tengah berada di ruang tengah, sedang duduk memangku laptopnya. Bagaimana? Tanya Erik tak sabaran. Neil, udah gue dapet rekaman CCTV di lorong toilet perempuan di restoran tadi. Devano menyodorkan laptopnya kepada Erik. Erik menatap rekaman CCTV itu dengan serius. Sama sekali tak ada yang terlewatkan. Lo salah mengkhawatirkan Elle. Dia mampu mengatasi semuanya. Lo lihat bagaimana Edgar terpresur dengan ucapan Elle. Kekeh Devano menatap video itu, sebab suara Elle mencemooh Edgar terdengar jelas di telinga keduanya. Erik pun tersenyum miring memuji keberanian Elle. Iya, gue terlalu mengkhawatirkan dia. Mengangguk-anggukan kepalanya setuju dengan ucapan Devano. Tapi tetap gue nggak akan tinggal diam. Untuk kali ini, gue nggak mau kehilangan dia. Ucap dia bersungguh-sungguh belajar dari kejadian masa lalu. Ia tahu betul bagaimana sifat Edgar yang sudah menjadi rivalnya sejak dahulu. Dia tak pernah mau melihat Erik bahagia. Apapun yang Erik punya, dia harus merebutnya. Pagi ini dunia maya sedang dihebohkan dengan berita Elle dan Erik yang tertangkap kamera sedang dinner di salah satu restoran. Para netizen sedang dibuat bahagia, berbunga-bunga dengan beberapa video cuplikan keduanya. Lo liatin apaan sih, heboh banget, ucap salah satu wanita yang berada di sebuah cafe. Nih, temannya menyodorkan ponselnya terlihat. Sebuah video yang menunjukkan Elle dan Erik tengah bergandengan tangan menuju restoran. Gila. Jadi beneran mereka official. Kalau sama dia gue setuju banget nggak sih? Daripada sama mantannya dulu, iya nggak? Lu body goals banget nggak sih ini Elle? Ucap seseorang terus memuji Elle. Dengar-dengar dia itu dokter tau nggak sih? Seriusan. Cewek itu mengangguk mengiyakan jawabannya. Sementara berbeda dengan kondisi suasana wanita yang tengah duduk di pojok cafe, dirinya tengah merasakan kesal yang luar biasa, hatinya panas, nafasnya memburu hebat. Ingin ia teriak memaki seluruh pengunjung cafe ini yang tak berkesudahan. Membahas berita yang sedang booming. Apa hebatnya dia sih? Cantik juga nggak masih kalah sama gue, gumam Kirania kesal. Walau dalam hati dirinya merasa insecure dan menyetujui ucapan para netizen. Enggak, gue harus bertindak. Mereka nggak bisa bersatu. Erik hanya milik gue. Apalagi sekarang Edgar udah beda, nggak kayak dulu lagi. Hatinya bergemuruh mengingat sifat Edgar yang akhir-akhir ini berubah. Sementara wanita yang tengah menjadi perbincangan publik itu masih terlelap di atas ranjang empuknya. Padahal matahari sudah berada di ubun-ubun. Tenang, hari ini Elle tak ada jadwal di rumah sakit, jadi tidak ada drama pasin ngamuk karena Elle terlambat datang. Tidur nyenyaknya terusik lantaran dering ponsel yang terus berbunyi. Dengan malas mata masih terpejam, Elle meraba ponselnya yang entah di mana keberadaannya. Terlalu malas untuk melihat siapa yang menghubunginya, Elle langsung menggeser ikon hijau itu. Beberapa jam sesudah Elle sampai di apartemen, ada sebuah kiriman paket yang berisi ponsel berlogo Apple dengan keluaran terbaru tentu, dengan harga yang cukup fantastis. Ternyata pelaku pengirimnya adalah Enrico. Gumam Ila serak. Iya Tuhan, ini orang ternyata masih nebo. Teriak Vina dengan suara cemprengnya di sana. Woi, makhluk Tuhan paling seksi, bangun, matahari udah di atas ubun-ubun, sambung Vina. Bisa nggak usah teriak, Vin? Gue lagi cek berkas. Ganggu banget tau nggak sih? Negrutu Maureen di seberang sana, mereka tengah melakukan panggilan video call di grup mereka. CK. Mau-mauan lo kerja keras bagai kuda, tapi bos lo masih di alam mimpi. Cibir Vina kepada Maureen yang tengah sibuk dengan berkas-berkas kantornya. Lo nggak begokan, Vin? Apa arti definisi seorang BAS? Keucap Elle sombong dengan suara seraknya. Alah persetan, dengan itu semua nggak penting. Ada yang lebih penting dari itu. Kalau Elle sama Erik itu jadi trending topik seluruh sosial media. Teriak heboh Vina. Udah tahu, jawab Maureen cuek.
lalu terlihat menatap berkas kembali, membuat Vina kesal. Seriusan? Emang berita apaan? Bella langsung beranjak bangun setelah mendengar ucapan Vina, tangannya terulur membuka tab yang berada di atas nakas. Betapa terkejutnya ia melihat headline berita itu.